Kalau kita melihat ini belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya? Reaksinya seperti ini gitu. Oke. Ini berarti ya sudah klimaksnya gitu loh. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti mantan Presiden Jokowi ini gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu loh. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalihan isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan, Mas Hasto itu gitu loh. Ya kalau dikaitkan dengan itu ya itulah namanya jauh panggang dari api gitu loh. Kasusnya Mas Hasto ya kasus secara hukum ya. Walaupun dikatakan ini saya ada tahanan politik. Di mana tahanan politik? Kalau ini kan kasusnya berhadapan dengan KPK gitu loh. Berarti kan ya diselesaikan lah. Karena itu akan terjawab nanti kan di pengadilan itu sendiri. Kenapa jangan dikaitkan lagi dengan ini? Wah ini Jokowi bermain seperti ini. Ya ada utusan khusus jangan sampai Pak Jokowinya itu adalah dipecat ya. Ya kemudian dikaitkan itu Mas Hasto harus mundur gitu. Kalau enggak terjadi sesuatu lah misalnya Mas Hasto itu seperti itu. Ya tidak seperti itu gitu. Ya kalau saya sih dalam anak muda bilang katanya lebay banget lu. Lebay. Ya lebay banget lu kan gitu. Seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat dan mengenal sosok Pak Jokowi begitu ya Bang ya. Mulai dari beliau terpilih sebagai presiden di tahun 2014 begitu ya. Sampai kemarin beliau purna tugas begitu ya. Ini kan sudah bisa dikatakan sudah terbiasa menerima kritikan-kritikan dan juga ini bukan ungkapan yang pertama kali yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan yang mungkin barangkali berseberangan dengan statement dari Pak Jokowi begitu ya. Mengapa yang kali ini yang begitu memunculkan reaksi geram, reaksi marah nampaknya dan seakan tidak akan tinggal diam akan hal ini? Ya kalau kita lihat kan kalau kemarin beliau masih presiden gitu loh. Dia kan masih menjagalah itunya. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa nih, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya kan sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini. Apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya. Jelas itu. Baik, saya ke Mas Eno. Mas Eno, ternyata reaksi Pak Jokowi begitu serius dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus beberapa waktu lalu. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Ya, makasih Mbak Tiara. Jadi karena tadi diingatkan juga oleh Bang Andi, ini sedang momen berbuka puasa dan ini di bulan puasa. Maka sebaiknya kita semua sama-sama jaga emosi, jangan kemudian cepat tipis kesabaran, kita hati-hati dan pelan-pelan dulu dalam menyimak dan merespon apapun yang menjadi dinamika kita saat ini dengan kepala dingin. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kalau kita mencermati apa yang menjadi statement Bang Deddy Sitorus, ini saya waktu itu juga kebetulan sedang tidak di Jakarta, jadi saya ikut dari rekaman YouTube. Nah, di situ kita bisa mendengar sebetulnya yang disampaikan oleh Bang Deddy itu sebenarnya jelas kok. Bahwa yang pertama adalah menjelang hari H keputusan partai yang memutuskan melakukan sanksi pemecatan kepada 27 kader partai, itu beberapa hari sebelumnya Pak Deddy Sitorus didatangi oleh seorang utusan. Utusan dari siapa tidak disampaikan. Lalu di situ disampaikan bahwa orang itu mengatakan bahwa mengingatkan agar tidak melakukan beberapa hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sepenuhnya kedaulatan partai. Soal sanksi, soal pemecatan, soal teguran atau apapun itu kan urusannya dengan organisasi internal PDI Perjuangan. Tetapi orang ini itu kemudian mengingatkan Pak Deddy Sitorus untuk tidak melakukan langkah-langkah tersebut. Sehingga dalam konteks ini, hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian. Karena kenapa? Pertama, jangan pecat, kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Ini semuanya masih di ranah statement yang kemudian belum ada klarifikasi. Nah,
Dalam hal ini artinya tidak ada yang menuding Pak Jokowi secara langsung. Bahkan Bang Deddy sekalipun tidak menuding Pak Jokowi secara langsung. Tapi memang bahwa orang itu datang menemui Pak Deddy, itu adalah pengalaman subjektif yang dialami oleh Bang Deddy. Dan secara politik itu buat Bang Deddy mengganggu. Bagi kedaulatan partai, bagi kedaulatan politik partai, bagi Bang Deddy sendiri. Dan setelah kita cross-check, ternyata Bang Deddy sudah menyampaikan secara tertulis apa yang menjadi hasil pertemuan itu kepada partai. Dan rasa-rasanya nanti di waktu yang tepat juga pasti akan beliau sampaikan kok ini orangnya siapa. Itu Mbak Tiara. Jadi sebenarnya Bang, kalau tadi memang kita dengar sama-sama Pak Jokowi ini meminta untuk dibongkar identitasnya, disebutkan namanya. Ini internal partai dari PDI Perjuangan sendiri tidak semuanya mengetahui siapa sebenarnya sosok ini. Hanya Bang Deddy Sitorus saja. Pasti yang tahu adalah Bang Deddy Sitorus, dan itu sudah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan partai. Tapi tentu tidak untuk semua, karena ini suatu percakapan yang saya rasa menyangkut seorang figur penting yang kalau meminjam istilah Bang Deddy itu punya otoritas gitu, dan kemudian menyangkut hal yang sangat sensitif berkaitan dengan kedaulatan partai gitu. Nah, di dalam statement itu kan sebenarnya jelas ada utusan yang datang ke saya menyampaikan poin 1, 2, 3. Nah, utusannya dari mana, utusannya siapa kan tidak disampaikan loh. Maka sekarang kita jangan baper dulu, jangan kita marah-marah dan emosi dulu, santai saja. Ini masih bulan puasa, kita sama-sama tahan dan lebih baik mendengarkan dengan utuh apa yang menjadi statement sebelum kita menanggapi. Baik, gitu, Mbak. Saya meminta tanggapan dulu ke Bang Andi begitu ya sebelum ke Bang Hensat nanti. Ternyata nggak mengarah ke Pak Jokowi juga kok, internal PDI Perjuangan juga nampaknya nggak menyasar ke satu pihak, terutama Pak Jokowi begitu. Ini bisa dikatakan nggak sih kalau jangan baper dulu deh, ini respon-respon dari mungkin relawan Jokowi atau mungkin juga Pak Jokowi sendiri? Gimana ya, Bang? Itu kan kalau Mas Eno kan Mas Eno udah mengatakan, saya juga nggak tahu tuh seperti apa gitu kan. Ya artinya kan nggak semua bahwa elit politik yang di PDIP itu mengetahui itu. Tapi kan kita bisa lihatlah dari statement-statement beberapa sebelumnya dan seterusnya itu selalu kok mengatakannya kayak ibaratnya ini musuh bersama itu Jokowi gitu loh. Ya kan semua kan diarahkan ke situ semua gitu loh. Ya itu hal yang biasa lah ya. Kalau menurut saya kalau misalnya sebagai seorang presiden dan mantan presiden pun ya berbeda pandangan dengan partainya itu biasa kan begitu. Habis manis sepadi buang ibaratnya seperti gitu loh, kalau kata pepatah ya. Tapi pada intinya adalah apa yang dikatakan Mas Eno ya saya setuju ya, kita cooling down lah, kita bulan puasa ini kita ayo sama-sama kita perkuat silaturahmi gitu kan ya. Ya kita fokus sama ibadah gitu. Ya udahlah jangan ada fitnah-fitnah lagi kayak gitu loh. Lagi. Ya kan? Ya kita fokus gitu loh. Ya Pak Jokowi juga nggak kemana-mana, kok sudah mengatakan siapa sih itu orangnya gitu loh. Saya juga seperti siapa ini kayak teka-teki terus. Ibaratnya seperti ya dokumen yang dibawa ke Rusia itu jadi teka-teki juga kita sampai sekarang ini kan. Buka aja gitu loh. Dia udah mengatakan ke Pak Jokowi seperti itu. Oke, baik. Bang Hensat, ini kalau dari pandangan Anda apa yang bisa dibaca begitu ya dengan statement Pak Jokowi yang nampaknya kita tidak pernah melihat sosok Jokowi Dodo ini melemparkan saya nggak main-main, saya menggambarkan bahwa kesabaran saya sudah habis, kesabaran ada batasnya begitu, seperti apa? Ini kan ada proses komunikasi sebetulnya Tiara ya. Dalam proses komunikasi itu ada noise namanya, gangguan-gangguan. Dan ini kan jenisnya indirect communication, jadi komunikasi yang tidak langsung. Kenapa? Karena kan Pak Jokowi merespon pertanyaan gitu ya dari wartawan. Pak, gimana tuh Pak? Ada yang mengatakan bahwa Bapak ngirim utusan gitu. Kemudian tentu saja reaksinya Pak Jokowi adalah menjawab pertanyaan tadi. Yang geram tentunya, enggak, saya ini udah sabar loh, jangan gitu terus-terusnya itu ya. Karena ini kan bukan Deddy langsung ngomong ke Pak Jokowi, tapi ada yang terputus gitu. Nah ini kan sangat tergantung dari pertanyaan wartawan dan bagaimana Pak Jokowi merespon, yaitu karena merespon dari pertanyaan wartawan. Nah kemudian yang kedua Tiara, tapi dalam kasusnya Pak Hasto ya, ini kan dua hal yang berbeda nih menurut saya nih, antara Pak Jokowi yang geram dengan kasusnya Hasto. Kita kan perlu sebuah kepastian hukum memang ya. Nah kalau kemudian ada hukum yang diungkit-ungkit lagi, itu kan memang selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Secara gamblang kita sering mengatakan hukum dan politik itu tidak boleh dijadikan satu. Apalagi hukum yang mengikuti selera politik. Kalau hukum mengikuti selera politik, akibatnya aparat hukumnya berpolitik. Kenapa takut diapa-apain kan? Kalau nggak mau ngikutin selera politik, bisa nggak naik jabatan, bisa dimutasi, bisa dikirim ke daerah-daerah yang dia nggak inginkan gitu.
Nah itu kan yang terjadi dari satu kasus ini. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, memang sebaiknya kita menempatkan presiden kita, mau ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, yaitu sebagai presiden gitu. Sehingga marwah kita sebagai negara juga terjaga. Karena kan ini presiden kita apapun itu, yang milih juga kita gitu. Nah, jadi kalau dia sudah selesai, maka selesai aja. Kalau memang ada yang belum selesai kan harusnya diselesaikan pada saat aparat hukum, pada saat dia menjabat, kemudian aparat hukum bekerja. Kalau memang sudah selesai, selesai aja. Toh Pak SBY juga nggak pernah ngungkit-ngungkit Ibu Mega kan, gitu. Ya Pak Jokowi aja waktu itu sempet lah adu simbol dengan Pak SBY dengan Hambalang dan lain-lain. Tapi setelah itu apakah ada kasus-kasus yang kemudian dikejar kan? Enggak. Makanya memang wajar kalau publik tuh merasa bahwa seperti ada perjanjian nih antar presiden untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Tapi izin Bang, kalau tadi dari Bang Andi kan menyebutkan sebenarnya bukan dari Pak Jokowinya, tapi dari pihak-pihak luar dan kemudian ada aja yang nyolek. Ini bagaimana Bang? Ya, otomatis kan begini, Pak Jokowi juga nantinya akan bereaksi begitu ya? Ya ini kan makanya Pak Jokowi kan sebetulnya merespon dari pertanyaan wartawan yang tadi saya katakan tadi, ini komunikasi yang tidak langsung, ada yang menyampaikan nih, gitu ya. Mungkin kalau Pak Jokowi dan Bang Deddy ngobrol secara langsung, kedua-duanya tidak mengatakan hal-hal yang seperti yang tadi kita lihat gitu rekamannya. Tapi karena Pak Jokowi merespon pertanyaan wartawan dan mungkin juga lagi puasa kan. Kalau puasa itu kan gula kurang ya. Jadi emosi juga ya ada yang terpendam tuh keluar juga akhirnya. Nah Pak Jokowi menyampaikan, saya sudah habis kesabaran saya. Dan menurut saya sih wajar juga kalau kemudian dia merasa tertekan. Ya despite yang lain-lain ya yang tentang fenomena MK dan lain-lain, tapi ya Jokowi sekarang sudah selesai sebagai presiden, dia presiden ke-7. Saya sih memilih untuk menghimbau masyarakat menempatkan presiden ini yang memang kita pilih gitu ya, yang kemudian memimpin kita 10 tahun di posisi yang sebagai presiden supaya marwah kita juga terjaga. Tapi ya itu tadi catatan saya, jangan sampai hukum tercampur dengan politik. Kemudian yang kedua, jangan sampai hukum mengikuti selera politik. Baik. Sebab bila hukum mengikuti selera politik, maka aparat hukumnya berpolitik. Kalau aparat hukumnya berpolitik, nggak ada salah, juga jadi salah demi politik gitu. Oke, baik. Demi kedudukannya, demi kekuasaannya gitu loh Tiara. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Andi tentunya dan juga Mas Hernon.